Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RATV. Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder di Allah. Silakan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana malam ini kita masih diberi keselamatan dalam keadaan sehat walafiat, bisa saling mengkaji kehidupan bersama, masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Salam dan salawat marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai acara Zoom hari ini memang malam, tapi nanti minggu depan kembali pada jadwal semula, yaitu jam 10 sampai jam 12. Atau mungkin kalau saya tawari milih yang mana nih Mas Bud? Milih malam gini atau milih pagi Mas Bud? Monggo manut aja saya Bapak. Silakan Bapak. Nyaman. Ya sudah, kayaknya pagi aja ya. Kalau minggu kan libur ya. Ini Bapak. Jadi malam ini memang khusus malam karena tadi Pak Ari sudah menyampaikan bahwa tadi pagi saya dimintai bantuannya untuk jamaah kita ya, untuk menjadi saksi atas pernikahan putrinya. Dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing supaya mudah-mudahan temanten berdua, yaitu tadi namanya Pak Salbiyah, Nabiyah, dan Mas siapa tadi ya, Mas Bayu, nah betulnya Pak Teguh. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pengajian malam ini. Kayaknya agak istimewa, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Yaitu judulnya adalah apa ya? Judulnya ya? Mengambil pelajaran dari nasihat Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, mengambil nasihat dari Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, mungkin sebagian sudah tahu ya Bu Rabi'ah itu siapa ya. Bu Rabi'ah itu sufi besar pada zamannya. Ya, sufi besar. Beliau itu hubungannya dengan Allah sangat dekat, disayang Allah. Contohnya saja, karomahnya saya sebut 3 hal saja, sebenarnya banyak sekali. Yaitu misalnya, 1, pada waktu beliau itu mau naik haji, kemudian di tengah jalan keledainya mati. Terus Bu Rabi'ah berdoa, langsung hidup lagi. Oleh Allah dihidupkan lagi. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi
Misalnya ada si fulan, bukan menantang ya, mengajak Bu Rabia sholat, yang mana si fulan tadi itu juga sufi besar pada zamannya, gelar sajadah di atas air. Kemudian ajak Bu Rabia, sini Bu, sholat bersama. Nah, Bu Rabia kemudian ngambil sajadah, digelar di atasnya, di udara. Kemudian diajak, ayo sini naik, jangan di bawah. Wah, warnanya kalah ilmunya dengan Bu Rabia ya. Kemudian Bu Rabia bilang, sudahlah kita tidak usah menunjukkan ilmu. Tadi yang kamu lakukan waktu gelar di air, itu ikan pun bisa. Yang saya lakukan di udara, lalat pun bisa. Jadi sudahlah, tidak usah gitu-gituan. Nah, satu lagi, pada waktu Bu Rabia di kamar, pas lampunya mati, nah, dari jari jemarinya tuh keluar sinar, sehingga ruangannya terang benderang sampai subuh. Itu contoh karomahnya Bu Rabia, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan, kita mengambil pelajaran dari nasihat Ibu Rabia. Namanya nasihat itu beliau mengucapkan nggak, Mas Budiman? Mengucapkan harusnya Bapak berarti. Mengucapkan. Nah, ini tadi saya dinasihati sama teman saya. Waduh, kamu jangan lugu-lugu, jangan jujur-jujur, nanti orang bingung. Gimana ngomong sama orang yang sudah mati, kan gitu ya. Tapi saya suruh bohong juga nggak mau. Misalnya saya ngomong, saya ngerti ini semua dari baca buku ya, saya juga nggak mau. Oh, aslinya bukan dari buku, aslinya itu memang Bu Rabia menasihati saya. Karena waktu itu saya tanya, Bu, kok Ibu kok bisa seperti itu? Istilahnya hebatnya posisi Ibu begitu dekat dengan Allah, disayang Allah itu sebenarnya bagaimana? Nah, terus Bu Rabia menjawab, kalau teorinya saya tidak tahu Pak Antono, tapi mau nggak saya ceritain apa yang saya lakukan saja. Wajah itu Bu, justru itu yang saya ingin tahu. Nah, daripada teori macam-macam itu lebih baik apa yang itu lakukan, ceritakan saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya ini perlu saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya apa ya sih yang namanya manusia hidup ini seperti kita semua, insya Allah bisa dialog dengan orang yang sudah meninggal dunia. Oke, hari ini bukan cara dialog ya, nanti ngambil nasihatnya ya, cuma karena saya tidak mau bohong, ya saya harus cerita. Ya. Nanti kalau tidak bisa terima, ada satu jalur lagi yang mungkin bisa kita lakukan, sehingga nanti pengajian ini bisa kita lanjutkan. Jadi rumusnya gini, Mas Bro. Kalau air itu bisa nyampur atau bisa nyambung dengan apa, Mas Bro? Dengan air lagi tentunya Bapak. Air dengan air. Dengan air. Kalau minyak? Dengan minyak juga. Jadi kalau air dengan minyak bisa nyambung nggak? Bisa campur ya? Tidak bisa. Tidak bisa, itu rumusnya. Ya. Jadi kalau ilmu dengan apa, Mas Bro? Ilmu dengan ilmu juga berarti Bapak. Ilmu juga. Nah, jadi untuk dialog itu menggunakan ilmu. Dengan ilmu. Nah, ilmu dengan ilmu. Nah, sekarang kita coba kita analisa bersama. Bu Rabia itu punya ilmu ya, kan gitu kan? Iya. Kalau nanti Bu Rabia punya ilmu, tinggal yang diajak dialog punya ilmu apa tidak, kan itu ya kira-kira. Nah, iya. Kalau nanti terbukti punya ilmu, yang diajak dialog juga punya ilmu, ya dimungkinkan bisa dialog, kan gitu kan? Iya, Pak. Coba kita cek dulu ya.
Pak. Buddha itu cuma berapa ratus tahun yang lalu deh hidupnya ya. 500-an ya berarti ya. Saya udah nggak hafal itu. Biasanya Pak Eko yang hafal itu. Pak Eko biasa. Oh itu udah lama sekali, udah ratusan tahun yang lalu. Nanti dibahas Pak Eko biasanya pada hari Jumat malam. Ya. Ya coba kita cek dulu ya. Jadi tadi rumusnya udah tahu ya. Untuk bisa nyambung atau dialog itu harus ilmu dengan ilmu. Ya. Saya pakai istilah umum aja ya, ilmu dengan ilmu. Mungkin ada yang istilahnya karomah dengan karomah, hidayah dengan hidayah, semonggo lah ya, itu hanya nama ya. Ya. Ilmu dengan ilmu. Coba kita buka QS 6 122. An'am 122. Coba dibuka. 122. Bentar. Sedikit. Kelihatan Bapak? Oh kelihatan. Nah, baca ya. Ya Pak. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Oke, jadi gini maksud. Ini ada 2 orang yang sudah mati. Karena suruh bandingkan dan apakah orang yang sudah mati itu nanti dibandingkan satu dan yang lain. Jadi ada 2 orang. 1A, 1B. Ya. Oke. Ini apa ya maksud? Kenapa, saya dikelihatkan ke saya aja maksud. Nanti supaya saya bisa peragakan maksud. Bisa nggak dihilangkan dulu ini ya. Ini ya saya tak pegang ya. Baik, Pak. Ini ada 2 orang, satunya HP, satunya pulpen. Oke? Kelihatan ya ini ya? Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas ya? Iya, Pak. Dua-duanya mati. Tak tidurkan ya mati ya. Nah, udah mati. Tidur. Seret. Tidur. Seret. Udah. Tidur ini. Tidur ya. Mati ya. Iya. Okay. Terus yang satu dihidupkan. Yang HP dihidupkan ya. Berdiri. Yeah. Nah, ini masih tidur ya. Ini pulpennya saya taruh di bawah aja ya. Biar tangan saya bisa pegang ya. Nah, ini mati ya. Ini mati ya. Mati, nah, ini dihidupkan. Berdiri dihidupkan ya. Ya. Nah, nanti contohkan ayatnya. Kemudian dihidupkan diberi cahaya yang terang. Ini kertas ini cahaya yang terang. Yang itu diberi cahaya yang terang. Nih, tempelin ya. Ini ya. Baik, ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Ini HP-nya diberi cahaya yang terang. Nah, karena cahaya ini ya, karena cahaya ini ya. Iya. Si ini orang yang dihidupkan itu bisa jalan-jalan di tengah masyarakat. Ini jalan-jalan nih. Ya. Dia bisa jalan-jalan karena apa Mas Bu tadi? Karena cahaya diberikan ini. Cahaya. Ya. Jadi kalau tidak diberikan cahaya tidak bisa jalan. Dan itu ayat tadi. Iya betul Pak. Terus apakah sama dengan orang yang satunya ini yang mati? Dalam kegelapan tidak bisa kemana-mana, gitu loh, gitu. Sama apa tidak, gitu. Tidak sama. Kira sama nggak Mas Bud? Tidak sama. Tidak sama, ya. Enak yang mana Mas Bud? Yang jalan-jalan? Enak ya. Enak jalan-jalan Bapak. Oke, sebelum saya lanjutkan, supaya tidak salah tafsir, ya. Yang namanya reinkarnasi itu tidak ada. Ini jangan dikira reinkarnasi loh ini. Ini bukan reinkarnasi loh ini.
ini kan jalan-jalan karena adanya cahaya loh. Ya. Jadi strukturnya ini cahaya ini. Cahaya, iya. Kalau reinkarnasi terus dengan jasmani. Reinkarnasi kan orang yang sudah mati, ini pengertian umum ya, dihidupkan lagi, diberi jasmani lagi, jadi manusia lagi, kan itu. Agar dia meningkatkan misalnya nasibnya lah, keadaannya, kan gitu. Nah, sekarang apa benar reinkarnasi itu tidak ada. Ini versi Islam ya, dan insya Allah benar. Islam pun tidak salah. Nanti kalau kita ini karena kita hidup di dunia ya maksudnya. Iya betul. Nanti pada saatnya akan mati di alam kubur, benar? Nah, setelah kiamat, itu kan dibangkitkan lagi dengan jasmaninya. Iya. Oke, yang mana jasmani QS 24 ayat 24 itu menjadi saksi. Jasmani menjadi saksi. Akan ditanya apa yang dilakukan. Yang terdakwanya adalah jiwa kita atau rohani kita. Benar nggak? Iya, betul Bapak. Kan gitu rumusnya. Nah, nanti kalau baik masuk surga, kalau tidak baik masuk neraka. Kan gitu? Iya. Lah kalau namanya reinkarnasi, anggap aja hidup 2 kali. Jadi jasmaninya berapa jumlahnya? 2. Rohaninya berapa? 1. Lah waktu dibangkitkan pakai jasmani yang mana? Iya, bingung. Jadi secara logika aja sudah enggak, dan memang tidak ada. Ya. Jadi ini bukan reinkarnasi ya. Jadi ini jalan-jalan itu karena strukturnya adalah cahaya. Ya. Terus cahaya apa yang menyebabkan orang mati kok tanda petik jalan-jalan. Kalau jasmaninya ini ditanam ini yang dihidupkan lagi tadi, jasmaninya ditanam seperti orang biasa dikubur. Ya, dikubur. Gitu? Iya. Rohaninya ada tempatnya sendiri, semua ada tempatnya sendiri. Cuma beliau karena diberi cahaya, jadi bisa jalan-jalan di masyarakat. Coba dibuka ayatnya lagi biar mantap. Oke. Sebentar. Ini harus pelan-pelan. Iya Pak, silakan Bapak. Biar untuk dulu. Nah, dan apakah orang sudah mati, kemudian kami hidupkan, hidupkan tadi, HP tadi, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, cahaya. Yang dengan cahaya itu, jelas kan? Yang dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Dan di dunia kan? Iya, betul, di dunia. Apakah serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang satunya tadi, yang sekali tidak dapat keluar daripadanya, di dalam aja disiksa. Nah, kan tidak sama kan? Tidak sama. Sekarang kita lanjutkan. Cahaya apa kok bisa menyebabkan orang yang mati tadi bisa berjalan-jalan? Ya. Coba buka QS 13 ayat 31. Sebentar. Panjang. Sebentar Pak. Ini sudah kelihatan belum Pak atau perlu dikecilin? Sudah cukup ya? Tak aja Pak, tidak usah saya baca semuanya. Ya. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci. Ayo, kitab suci ada berapa Mas Bud? Kitab suci Al-Quran Pak. Ada berapa? 4. Ya, Al-Quran, apalagi Zabur, Injil, Taurat, ya, Taurat tidak apa-apa. Dan sekiranya ada satu bacaan yaitu kitab suci, ada 4 tadi, yang dengan bacaan itu, ya, 1, gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah. Ini satu lagi, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Tentulah Al-Quran, itulah dia. Jadi sekiranya ada suatu kitab suci atau bacaan yang mana saya langsung aja
orang mati dapat berbicara. Jadi pakai Al-Quran. Al-Quran. Kalau jalan-jalan tadi logikanya bisa bicara nggak? Jalan-jalan berbicara Bapak. Bisa. Masa jalan-jalan bisu enggak kan? Iya, iya. Tapi karena strukturnya cahaya itu namanya ilmu. Ya, ilmu. Nah, berarti ilmu tadi berupa Nur Al-Quran. Ya, para sahabat termasuk Rabi'ah itu punya itu. Kemudian luar biasa ibadahnya. Betul? Bukan kalau dekat. Nah, paham ini? Oke, saya lanjutkan sudah contoh supaya tidak terlalu tinggi dulu deh. Nanti bayangannya harus tinggi. Enggak, sekarang contoh. Ini harusnya ada testimoni ini. Di situ ada masuk ke nggak di situ ya sertanya? Sebentar. Biasanya ada nih Pak Oke. Coba dikasih tahu, dimunculkan Pak Oke. Nah, Pak Oke silakan Pak Oke unmute sendiri. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Oke. Oke, Assalamualaikum. Sebentar. Agak ini. Pak Oke, testing. Sebentar Pak. Masih ya, gemut. Nanti. Oh, masih belum samu. Saya coba unmute dulu ya. Coba di-unmute. Ya, saya coba. Supaya paham. Belum ke unmute ya, sebentar. Oh, belum. Saya unmute. Agak belum. Halo? Pak Oke. Pak Oke-nya belum respon ya, Pak. Oke, yaudah yang lain. Yang lain Siapa belum. yang sudah Ini udah unmute ya, Pak. Halo. Assalamualaikum, Mas Suka. Halo ya Pak. Assalamualaikum. Ini Mas Suka, ini mau saya sedang cerita menjelaskan bahwa suhada itu kan memiliki ilmu yang mana bisa komunikasi dengan orang yang punya ilmu, kan gitu, ilmu sama ilmu. Iya Pak. Saya mau tanya Mas Suka, tapi mohon maaf Mas Suka apa adanya dan jawabnya, tapi juga jangan bangga, nanti takutnya sombong ya Mas Suka ya. Iya Pak. Pernahkah masuk ke ya waktu di taku ceramah ditanya sama jamaah yang mana pada waktu jawab masuk ke sendiri baru tahu jawabannya setelah masuk ke jawab, jadi sebelumnya belum tahu ya. Enggak Sering Pak. Sering. Jadi sekali lagi masuk ke sendiri ini testimoni ya, ini kan ya. Kita ada kong-kali-kong ya, supaya jelas. Masuk ke ditanya waktu ceramah. Sebelumnya nggak tahu jawabannya dari pertanyaan itu. Ya, betul. Tapi waktu jawab enak saja jawabnya. Waktu jawab juga baru sadar loh, jawabannya gitu toh. Iya. Nah, itu logikanya kan bukan dari dirinya sendiri, Mas Hugo yang jawab. Betul Pak. Kalau dari dirinya sendiri ya maksud pasti sudah tahu dong jawabannya, itu belum tahu. Iya. Contoh bahwa ilmu nyambung dengan ilmu. Paham Pak ya. Mungkin maksudnya tidak tahu ilmunya siapa yang nyambung dengan ilmunya masuk. Kan gitu toh? Iya, betul Pak. Iya betul. Oke. Iya. Dan yang saya alami juga begitu. Kebetulan memang saya tahu beliau Bu Rabi'ah dan mungkin memang izin Allah mau ngasih nasihat saya biar malam ini bisa disampaikan ke semua jamaah. Oke, jadi itu ya. Iya Pak, betul Pak. Ketemu ilmu nyambung. Oke, saya uraikan penyambungannya ya. Ini hanya saya ngomong sepintas. Bisa loh dialog ilmu dengan ilmu. Betul. Ya. Salah satu fungsinya lagi ya, biar ada bayangannya ya. Apa manfaatnya ada apa? Ilmu ketemu ilmu tadi loh. Oke. Ya. Sekarang contohnya.
yang namanya sholat itu yang benar kalau sesuai yang dilakukan Rasulullah. Benar nggak? Betul. Betul. Padahal kita lahir, Rasulullah sudah meninggal. Benar nggak? Betul, Pak. Padahal sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan. Gitu? Nah, betul. Karena gerakan dan ucapan, kalau kita hanya mengandalkan buku misalnya, menulis gerakan kan ya tidak mudah. Misalnya takbir saja, tangan diangkat. Sampai di mana angkatnya? Ya, sampai misalnya di samping 5 cm, di samping telinga, ya tangan diangkat. 6 cm, tangan diangkat. 7 cm, tangan diangkat. Sama semua, yang mana? Belum dibelokkan dikit sama kan sudah lain-lain. Nah, berarti yang kalau kita misalnya melihat rekaman Rasulullah sholat, mungkin baru kita ngerti dong sholat yang benar namanya gerakan. Nah, tetapi karena Allah juga menginginkan kita bisa sholat dengan benar nggak? Allah tuh menginginkan kita sholat kita benar apa enggak? Coba jawab, siapa yang jawab? Pilih. Harus benar ya Pak, Harus ingin benar. sholat dengan benar. Ya. Padahal boro-boro rekaman fotonya Rasulullah aja kita tidak tahu, benar nggak? Iya, betul. Kira-kira Allah membuat sistem nggak? Membuat sistem agar sholat kita tetap benar walaupun kita lahir Rasulullah sudah meninggal. Membuat sistem nggak Allah? Pasti membuat sistem apa? Ya. Sistemnya apa? Ya tadi salah satu jaga yang namanya misalnya Sayyidina Ali, gitu? Karena ilmunya juga banyak. Nah, ilmunya tadi jalan-jalan di masyarakat. Tadi loh. Yeah. Nah, kalau misalnya Allah beri ilmu pada kita, terus diberi izin untuk dialog, kemudian kita minta diajari sholat kepada ilmunya Sayyidina Ali, kan bisa dialog kan? Ya, bisa dialog. Makanya dialog itu berhadapan-hadapan loh ya. Iya. Ya toh? Nah, karena Sayyidina Ali hidup bersama Rasulullah, jadi Sayyidina Ali bisa ngajari sholat yang benar toh? Pasti. Itu salah satu fungsinya. Jadi supaya tahu ya, ini supaya jangan alergi gaib ya. Gaib itu rukun iman harus ya. Tidak hanya wajib ya, rukun ya. Oke. Jadi yang bisa menerima ini monggo, bahwa ilmu itu bisa nyambung dengan ilmu, sehingga apa yang saya sampaikan bahwa kita mengambil nasihat dari Bu Rabia itu ya memang nasihat langsung dari ilmunya Bu Rabia. Oke, satu lagi bagi orang yang mungkin tidak bisa menerima ini penjelasan ilmu dengan ilmu, ya. Kita pakai ayat lain-lain ya, coba. Boleh, supaya nanti isinya gampang, isinya sederhana kok kalimatnya, cuma ya sederhana tidak tahu ya tetap tidak tahu ya. Kok bisa jadi seperti Bu Rabia? Mas Budi pengen nggak? Wah, pengen banget Pak. Pengen, ya. Oke, sekarang kita lihat. Itu lupakan nanti ya, ilmu dengan ilmu lupakan saja ya. Iya. Oke, nanti pilih yang mana. Yes, siap. Oke, debat dibuka sekarang di S17 ayat 64. Coba. Baik. Al-Isra ayat 64. 17 di S17 ayat 64. Tadi saya agak kecilin dikit tadi kata Pak Heri terlalu besar katanya. Tulisannya Bapak. Ya, jelas. Ini masih kelihatan. Yang tadi. Oh, yang tadi malah. Itu masih kelihatan. Oke ya, saya baca ya. Monggo. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajak kamu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Saya hanya mengambil bahwa dan tidak
ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Jadi setan itu kalau menjanjikan hanya menipu. Jadi setan itu menipu, apalagi iblis, ya. Oke, paham ya? Jadi iblis itu penipu. Sepakat ya? Sepakat. Iblis penipu. Dan satu lagi, S26 221 coba. 221 sama 222 dah 2 ayat. 221 222. Surat keberapa maaf Pak saya tadi? Surat 26. Asy-Syura 221 ya. Ya tadi sudah sepakat ya ayat ini bahwa iblis itu penipu ya. Oke. Iya, Bapak. Iblis penipu. Setan ada penipu apalagi iblis ya. Banyak penipu. Banyak penipu. Oke. Silakan Pak. Oh. Kekecilan nggak Pak? Enggak cukup. Cukup ya. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Nah, ada mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, lagi yang banyak dusta. Jadi setan atau iblis tadi selain penipu juga pendusta. Benar nggak? Ya betul. Oke. Nah, kita kunci ya. Kita sepakat ya, iblis itu penipu atau pendusta. Oke, sekarang kita lihat Liki S15 ayat 39 sampai 42 ya. Enggak apa-apa, pendek-pendek nanti Al-Hijr 39 ya sampai 42. Nanti ketemunya di 41 nih, 41. Baik, Pak. Ya, komplit. Siap. Sebentar. 39 ayat 31. Dah gitu enggak apa-apa. Ya udah sip. Mantap dah. 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Oke, itu iblis yang bicara ya. Lanjutkan yang 40. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Mukhlis itu yang ikhlas ya. Nah, jadi iblis bicara gitu, semua akan disesatkan. Cuma satu yang dia tidak mampu adalah siapa Mas Bud? Orang yang ikhlas. Mukhlisin. Itu iblis berkata ya? Ya, Bapak. Nah, tadi ingat, iblis tadi penipu tak? Penipu. Oke, iblis penipu. Logikanya, kalau kita lihat iblisnya, omongannya ini tipuan nggak? Lihat iblisnya tipuan Bapak. Kalau lihat orangnya ya. Iya. Lihat iblisnya. Lihat yang bicara, gitu. Yang bicara, itu penipu kok. Nah, tapi kita lanjutkan. 41. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Nah, orang mukhlis itu lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mukhlis tadi tidak ada kekuatan bagimu terhadap mereka kecuali orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi omongan iblis ini benar nggak omongannya, bicaranya yang diucapkan benar nggak? Betul. Allah membenarkan. Nah, ya, membenarkan. Oke, kita simpulkan. Jadi kalau kita lihat iblisnya itu pasti salah omongannya. Salah. Tapi kenyataannya omongannya tuh benar. Benar nggak? Kasus ini loh, dibetulkan oleh Allah. Orang yang mukhlis ini jalan yang lurus. Nah, berarti apa mulai sekarang? Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi apa yang diucapkan. Benar nggak? Itu rumusnya. Kalau lihat siapa yang bicara, kita nggak usah ikhlas. Benar nggak? Pasti ditipu, penipu. Ternyata kau benar. Loh, berarti mulai sekarang ya dilihat tuh ucapannya. Jangan siapa yang berbicara. Oke. Jadi sebelum pengajian kita lanjutkan masalah nasihat tadi, silahkan Bapak Ibu milih yang mana. Kalau tadi yang saya ceritakan ilmu ketemu ilmu, Bapak tidak bisa menerima, karena belum tentu bisa menerima ayat-ayat tadi. Ya, saya dialog dengan orang-orang banyak, jarang sekali yang bisa menerima. Ya, saya tidak apa-apa lah semua mereka kan. Betul.
Pakailah yang kedua ini. Jadi jangan dilihat siapa yang Siapa berbicara, yang berbicara? tapi apa yang Diucapkan. diucapkan. Benar nggak? Ya, ya Jadi yang betul. satu tadi kalau nggak bisa terima, lupakan udah. Ilmu ketemu ilmu, lupakan. Kalau saya pengen banget, khususnya masuk ke aja sudah bisa. Bukan, jangan masuk ke aja deh. Kalau seperti merendahkan, maaf belum masuk ke ya. Ya, cuma asal belum tahu ngomongnya dengan siapa dan kapan harus ngomong. Tahu-tahu divisi terus ya. Dan Tahu-tahu saya kelihatan yang pintar. lain ada, yang lain ada. Tidak hanya masuk ke kok. Iya, iya. Insya Allah Ustadz Ridawullah itu ke sana. Ya, latar belakangnya bukan pesantren kok bisa ceramah, ya tidak mungkin dong. Oh, tidak ada yang Iya, iya. Betul, betul. visi. Iya. Nah, jadi sekali lagi bagi yang tidak bisa menerima penjelasan saya terkait ilmu tadi, lupakan itu. Ambil yang kedua ini. Nggak usah lihat Antononya yang ngomong, jangan. Tapi apa yang saya ucapkan. Ya. Kalau itu masih tidak bisa menerima, ya tutup aja zoomnya, jangan ikut. Nah, karena apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Udah hampir Ya. 100 nih Bapak. Loh, bisa toh? Waduh. 94, 95 tadi. Alhamdulillah. Oke, ya kok nasihatnya sedikit kok. Iya, iya, iya. Cuma kita harus oke ya, jadi saya kasih waktu setengah menit, saya tak minum bagi yang tadi saya suruh milih. Yang ilmu ketemu ilmu nggak bisa terima, udah lupakan penjelasan saya. Tapi itu gaib. Ambil yang kedua. Jangan dilihat sayanya, jangan lihat Antononya, tapi apa yang saya ucapkan. Itu pun tidak bisa nerima, gitu, karena masih tidak tahu alasannya. Mohon maaf, leave aja. Tak kasih waktu setengah menit, saya tak minum. Nah, sebelum materi saya lanjutkan. Tapi katanya dengan sumbernya gaib. Saya minum ya. Nah, Iya Pak, monggo Pak. ini tulisannya, mu-nya adalah siap menerima kejadian. Produksi jamaah Jogja. Kalau mau pesan kemana Pak? Ke yang jualan. Oke, saya lanjutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini banyak gangguan di sini, biasa. Kita izin berapias sebentar ya. Pak. Nah, alhamdulillah sudah di sini ya, tak sampaikan. Kan sumbernya kan berapi ya. Enak ya kalau gitu ya. Asik. Ya, saya mulai. Jadi gini, dulu saya lupa waktunya kapan. Ya, atas izin Allah, saya dialog, ilmu saya dialog dengan ilmunya Bu Rabi'ah. Nanti saya sampaikan. Bu, saya itu terus terang aja salut dengan posisi ibu yang begitu dekat dengan Allah. Itu banyak kejadian yang luar biasa. Nah, akhirnya saya mau nasihat. Kok saya diberitahu, Bu, apa sih yang ibu lakukan? Kalau ibadah apa, bagaimana, sehingga kok begitu dekatnya ibu dengan Allah. Dekat sekali, Pak. Luar biasa dah. Buka aja YouTube itu ceritanya banyak. Nah, kemudian jawab, gini Pak Antono, kalau teorinya persedatan saya tidak tahu. Supaya dekat dengan Allah saya tidak tahu teorinya. Nah, biasa toh mereka merendahkan biasa. Itu Mas Bud biasa, itu biasa. Kalau kita malah bangga ya. Kosong berbunyi nyaring. Iya, iya. Nah, terus gimana Bu? Kebetulan beliau nawari, ya, gimana kalau saya kasih tahu apa yang saya lakukan. Oh ya itu Bu, justru itu yang saya inginkan. Teori-teori untuk apa? Ya kalau enggak, lebih baik yang Ibu lakukan apa? Toh kenyataannya posisiku seperti itu. Nah, jawaban Bu Rabia sebagai berikut. Cuma satu kata loh ini, satu kata loh, jangan lewat kata itu ya. Jawabannya sebagai berikut, yaitu lakukanlah kasih sayang. Apa maksud?
lakukanlah kasih sayang, Bapak. Kasih sayang. Bersikaplah kasih sayang. Waktu itu Mas Bud, namanya kita manusia ilmunya sedikit, biasanya sombongnya tinggi, toh. Iya. Dalam hati saya, wah, soal kasih sayang saya sudah jalan itu, benar nggak? Iya, iya. Mas Bud pun juga nggak, pasti sudah kasih sayang minimal dengan keluarga, benar nggak? Iya, betul. Nah, berarti ya mesam-mesam aja, kan tahu bahwa gelagat gitu ya bisa baca, ilmunya tinggi toh. Nah, tapi coba Pak Antono diresapi, kasih sayang coba nanti diuraikan. Apakah sesederhana yang Pak Antono maksudkan? Nah, terus gimana tuh Bu? Aku ya sudah dicari dulu aja. Nanti kalau tahu mohon pada Allah lagi gitu. Nah, tadi akhirnya ya saya dikit-dikit mohon lagi tahu biar tahu. Nah, sekarang kita analisa Mas Bud. Kita semua dalam hal yang lebih dari 100 pasti sudah bersikap kasih sayang. Benar enggak? Iya, betul. Benar toh? Pasti. Iya. Nah, kira-kira sama nggak yang dilakukan kasih sayangnya Bu Rabia dengan kita? Sama nggak Mas Bud? Pasti berbeda, Pak. Nah, apa? Kok jawabannya pasti berbeda tuh alasannya apa coba? Ya, karena hasilnya berbeda ya. Ya, pinter. Kok konsisten lah Mas Bud, nilainya 100 ini. Diam-diam tapi pinter. Ya kan endingnya beda. Gitu? Apa kedekatan kita tuh sama dengan kedekatan Bu Rabia dengan Allah? Beda kan? Beda. Tapi kasih sayangnya sama atau beda? Kasih sayangnya sama mungkin dari Allah ya. Enggak, sikap kasih sayang kita pasti dengan berbeda. sikap kasih sayangnya Bu Rabia sama atau beda? Berbeda, Bapak. Ya, istilahnya tingkatnya beda. Tingkatnya Walaupun berbeda. kita sudah menjalani sikap kasih sayang. sayang. Coba kita analisa bersama ya. Ya. Kira-kira mendekati enggak kasih sayang yang mungkin Bu Rabia lakukan ya? Kira-kira ya, kita analisa bersama ya. Oke. Sikap kasih sayang itu kan pasti dia mau berkorban untuk orang lain, benar nggak? Iya. Ya betul. Dengan pasti. kata lain, egonya kecil, benar nggak? Iya betul, Pak. Benar nggak? Pasti. Nah, ini terbukti. Bu Rabia kan sudah pernah dilamar oleh si Fulan lagi ya, itu sufi besar juga. Apa komentarnya Bu Rabia? Saya sudah menyerahkan diriku pada Allah. Kalau kamu ingin nikah dengan saya, ya mintalah saja pada Allah. Jadi sudah egonya sudah seperti itu, sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, luar biasa enggak? Ya, sangat luar biasa. Nah, berarti kasih sayang itu pasti namanya mengasihi, menyayangi pihak lain, benar nggak? Iya. Yang pasti egonya kecil. Jadi kalau kita pingin ya cobalah kita tekan ego kita. Benar nggak Mas Bud? Iya betul Pak. Oke. Terus kira-kira hatinya lemah lembut nggak? Dikasih sayang itu. Hatinya lemah lembut pasti Pak. Iya, kalau masih emosional, sering marah itu kayaknya tidak aneh kan, tidak linear, tidak sejalan dengan kasih sayang. Benar nggak Mas? Iya. Pasti hatinya lembut. Benar nggak? Iya. Betul. Oke. Orang yang mengasihi, menyayangi, kira-kira sombong nggak Mas? Kira-kira? Oh, nggak sombong lah Pak. Ya. Kalau sombong ya nyambung kayaknya ya. Iya nggak nyambung. Betul. Loh, nanti kita dengan uraian ini kira-kira dari mana kita memulai, gitu loh, supaya ke sana jus, gitu loh maksud. Iya, siap. Gitu. Kita analisa bersama dan ini saya juga masih belajar kok ini, karena pasti beda. Kalau endingnya beda, kalau masa sama. Sama. Nah, iya. Tapi kan kita pengen seperti beliau, benar nggak? Iya, betul pasti pengen. Oke. Pasti sudah ya, tidak egois, nah tidak sombong. Nah, kira-kira orang yang bisa menjalani kasih sayang itu bisa menerima keadaan nggak Mas? Model orangnya? Iya, bisa menerima keadaan Bapak. Ya, pasti. Terima apa adanya ya. Iya bisa. Kalau enggak, aduh, bersikap kasih sayang susah Mas. Iya betul. Terus gampangnya aja lah. Kita mau menyayangi anak kecil, gitu. Ya. Tapi kita belum bisa menerima. Anaknya saya nangis.
Iya. Kita belum bisa nerima. Apa bisa terkasih sayangnya anak tadi? Iya. Ya, Dimarah-marahin. ya, mungkin. Nah, Ya. padahal hasil menerima tadi pasti nanti menjadi sabar. Itu orangnya sabar nggak kira? Pasti sabar, Bapak. Sabar. Wah, Iya. ternyata lama-lama komplit ya. Jadi berapa yang mesem, saya merasa sudah kasih sayang mesem beliau. Wah, Antono kamu gayanya jangan gitu. Tetapi pikir terima kasih sayang ya. Sikat banget ya jawabannya kasih sayang. Waduh. Tapi artinya kewajiban perintah wajib tetap dilaksanakan loh ya. Ini jangan terus kasih sayang terus tidak sholat, tidak boleh. Ini kita di Zoom ini ya jangan ya, yang wajib dilaksanakan ya. Ini misalnya tambahan lah ya, yang harus dilakukan. Oke, yang terakhir. Kira-kira orangnya ikhlas nggak? Kira-kira kalau pasti ikhlas, Bapak. menyayangi. Jadi orang yang bisa menyayangi orang lain, ya kalau nggak ikhlas gimana bisa muncul sayang? Betul. Lucu loh, kalau nggak ikhlas terus nyayang itu lucu loh, kaku sih ya. Iya. Nggak tulus saya jadinya. Oh iya. Oke, dari uraian tadi, itu kalau diterjemahkan, baru ikhlas saja ya wajar dong iblis lolos. Pasti berbuat baik dan sebagainya. Nah, kira-kira Mas Bud, kita memulai dari mana Mas Bud? Supaya jadi itu tadi bisa terangkum lah. Kita kan pengen ke sana tuh Mas Bud. Iya, betul. Kira-kira dari mana Mas Bud? Kalau dari ikhlas dulu boleh nggak, Pak? Ya, gini saja. Yang gampang dulu ya, supaya nanti kalau ini masuk akal, kita jalani, ya toh? Nah, baik, Pak. Gimana kalau kita membiasakan sikap bersyukur? Nah, bisa nggak ke sana coba? Bersyukur. Bersyukur itu apa saja yang diberikan Allah kepada kita, walaupun wujudnya istilahnya kalau bahasa umumnya masalah atau penderitaan, namanya bersyukur, itu bisa nerima nggak Mas? Pasti bisa nerima, Pak. Bisa nerima. Kan, iya. Itu mau bersyukur itu terima kasih. Terima kasih. Pasti terima kasih, bersyukur kan terima kasih. Terima kasih kan menerima kasih apa yang kita terima tuh Mas. Iya, betul. Kalau kita tidak menerima apa-apa kok terima kasih. Loh apa? Iya. Ya, pasti kita bisa menerima. Bersyukur berarti bisa menerima. Orang bersyukur itu menerimanya ikhlas nggak Mas? Pasti ikhlas, Pak. Ikhlas, ucapannya terima kasih kok. Kalau terima kasih nggak ikhlas ya lucu. Bukan terima kasih. Kita oke. Orang yang terima kasih, kita kira-kira emosional nggak Mas? Oh enggak, Mas. Senang hatinya. Enggak emosional. Mas Bud mengucapkan terima kasih sambil jengkel, marah, dongkol, bisa nggak? Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Susah, ya. Oke. Waktu terima kasih dengan sombong, bisa nggak Mas? Praktek. Tidak bisa. Terima kasih harus merendah ya. Terima kasih. Iya. Tidak sombong. Orang yang tahu diri. Terima kasih kan tahu diri ya? Tahu diri pasti, Pak. Makanya terima kasih. Orang yang tahu diri ini hatinya lembut kan kira-kira? Iya pasti lembut, Pak. Karena merasa. Merasa tahu diri kok. Ya kayaknya dengan tahu diri. Tahu diri atau bersyukur terima kasih. Itu kira egois nggak kira orangnya? Logikanya? Oh, logikanya enggak. Karena tahu diri. Karena ya tahu diri dan bisa menerima kok. Menerima orang lain. Dan berarti kan memperhatikan orang lain saja. Iya. Kalau egois itu tidak memperhatikan orang lain, Mas. Iya. Nah, kayaknya dari bersyukur Pak hampir ketemu ya Mas ya. Iya. Benar nggak? Iya. Oke. Enggak yang praktis-praktis saja. Yang praktis. Satu teori tinggi ya. Iya betul. Biar nggak ini ya, Pak. Saya sudah minta izin tadi dan minta dari mana Bu mulanya Ibu. Saya hanya menyampaikan aja ke Mas saya. Aslinya ya saya nggak ngerti lah dari mana aslinya. Nah, oke lah. Ternyata kalau kita bisa bersikap bersyukur, kayaknya bagus. Makanya ayatnya yang PS berapa itu Ibrahim itu 14 ayat 7 Pak ya. Kalau bersyukur ku tambah nikmatnya, kalau tidak bersyukur atau mengingkari siksaku pedih. Berarti Allah pun juga menginginkan kita bersyukur kan? Iya pasti Bapak. Betul. Oke. Terus kalau bersyukur itu kan
menerima terus mengucapkan terima kasih. Kasih. Tentunya pemberian dari Allah karena bersyukur itu kepada Allah ya. Iya, Nah, betul. kira-kira kalau kita bersikap bersyukur, kita hubungan kita dengan Allah harmonis nggak? Ya, pasti harmonis, Pak. Harmonis. Harmonis. Namanya harmonis. Harmonis itu ke arah dekat dengan Allah nggak? Iya, iya. Nah, Sekarang lebih dekat ya. cocok ya. Kayaknya bisa ya ke sana ya. Oh, Tinggal nanti iya. bagaimana kita bisa bersyukur dengan gampang. Kan kita cocok maksud. Nah, iya, iya, iya. Kalau satu ini tinggi-tinggi 40, udah tua kita ini. Udah tua, masih susah-susah kayak turi. Oke. Kayaknya bisa terima ya dari bersyukur ya. Kayaknya bisa ke arah tadi ya. Sudah sekian poin terangkum. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bersyukur. Kan gitu maksud? Iya, betul. Sebenarnya ini sudah pelajaran yang lalu-lalu sebenarnya. Saya hanya mengambil nasihat dari Bu Rabi'ah. Contohnya beliau seperti itu posisinya. Kita itu monggo kita mulai latihan bersyukur. Oke, latihan pertama ya. Mungkin sudah disampaikan ustaz-ustaz yang lain toh. Kita kan namanya sholat wajib, gitu. Sudah biasa atau belum biasa Mas Bud? Sholat wajib terbiasa. Sudah biasa. Jadi tidak ada masalah toh kita sholat? Tidak masalah. Ini lepas dari khusyuk dan tidak ya. Saya jujurnya tidak bicarakan sholat ya. Bicarakan bersyukur ini. Bersyukur, betul. Jadi lepas kita khusyuk dan tidak, kalau menjalankan sholat wajib sudah biasa. Benar ya? Ya, biasa Bapak, betul. Nah, karena sudah biasa, mbok iya itu apa ya? Seyogianya. Gampang aja lah, misalnya sebelum sholat kita bersyukur kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh, makanya kalau saya nyampaikan ke jamaah itu istilah saya sujud syukur, itu maksudnya bersyukur dengan sungguh-sungguh. Tidak harus sujud loh ya. Maksud saya itu sujud syukur itu maksudnya bersyukur dengan sungguh-sungguh. Paling 1 menit maksudnya. Kemarin saya kalau ngetes yang lain itu paling 20 detik, 30 detik sudah lama. Aku aja 1 menit. 1 menit. 1 menit itu hanya 60 detik. Nah, kalau sholat sudah biasa. Berarti kalau kita numpang waktu yang sudah biasa hanya 1 menit, jadi biasa nggak Mas Bud? Iya, jadi kebiasaan. Biasa. Nah, satu itu kita numpang kegiatan yang sudah biasa. Betul nggak? Betul. Sudah biasa. Jadi biasakan. Nah sekarang, wah apa itu dilakukan Rasul? Apa itu bukan bid'ah? Ayo kita analisa ya. Kita analisa. Bersyukur tuh perintah Allah atau bukan? Perintah Allah, Bapak. Perintah. Jadi kalau kita jalani bersyukur, salah atau tidak? Oh, tidak, malah ibadah. Bersyukur waktunya bebas atau hanya waktu tertentu? Bebas, Bapak. Berarti kalau bebas kita tentukan numpang tadi, mau sholat tadi ya boleh-boleh aja kan, mau bebas. Boleh dong, Pak. Iya. Perintahnya sedikit saja atau sebanyak-banyaknya bersyukur? Sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita numpang sholat wajib tadi, paling jari hanya 5 kali. Kalau untuk berterima kasih, mata kita bisa melihat. Hanya bersyukur 5 kali, itu cukup atau kurang, Mas Bu? Kurang sekali. Kurang, jadi tidak salah. Betul nggak? Betul. Perintah kita jalani, waktu bebas, sebanyak-banyaknya kita hanya berapa, itu sedikit dan sebagainya. Kalau saya tak tambah, mau sholat sunnah pun, saya bersyukur. Kalau saya ya, supaya jadi terbiasa. Oke, nah itu saatnya. Sekarang bangun tidur, kita sudah bangun biasa tuh bangun tidur setiap hari? Ya biasa Pak. Coba itu bersyukur. Sebelum kaki kita melangkah, kalau di tempat tidur, sebelum kaki itu turun ke lantai, ya bersyukur dulu. Terima kasih pada Allah diberi kesempatan hidup lagi untuk berbakti, mencari menambah pahala, mengurangi dosa dan seterusnya. Benar Mas? Iya betul Pak.
Jadi ada dua ya lagunya. Yang gampang-gampang aja. Nanti terbiasa kok. Ya. Oke. Baik. Nah, yang ketiga seperti yang disampaikan ke pendahulu-pendahulu kita atau para penceramah dari Ridha Allah kan selalu menyampaikan setiap orang pasti ingin masuk surga. Surga. Ya, ya betul. Ternyata untuk masuk surga perlu pahala yang tidak terbatas. Kalau masih terbatas, takutnya lebih banyak dosanya daripada pahala. Kalau tidak terbatas, ya insya Allah masuk surga kan itu. Masuk surga. Ya, ya betul. Nah, ternyata QS 39 ayat 10, gitu, orang yang mendapatkan pahala tidak terbatas itu hanya orang yang sabar. Benar nggak? Betul, betul. Orang yang sabar, udah pelajaran udah dilalui bersama. Kalau kita mampu menerima yang tidak enak. Jadi mulai sekarang, kalau kita mengalami yang tidak enak, umumnya disebut masalah. Ternyata tujuan Allah agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita mendapat pahala yang tidak terbatas. Akhirnya insya Allah masuk surga. Berarti harusnya disyukuri nggak? Disyukuri sekali, Bapak. Nah, coba. Kalau ingat, ternyata kalau kita punya masalah, bukan bernada sombong, tapi bersyukurlah. Allah beri kesempatan kita menjadi orang yang sabar, yang mana insya Allah dapat pahala yang tidak batas. Coba dibuka ke S39 ayat 10, siapa tahu ada yang belum pernah lihat. Baik, Bapak. Sebentar, Bapak. Ini udah 100 peserta, Bapak. Mungkin nanti yang kalau yang nggak masuk. Waduh, kayaknya kalau gitu seneng malam ya. Apa jadikan malam aja ya? Boleh, Bapak. Boleh, Bapak. Kita rubah malam aja kalau gitu, Pak ya. Ya, betul. Minggu depan malam aja. Nanti kalau ternyata pesertanya mengecil, kembali pagi-pagi gitu ya. Ya, mungkin kalau pagi banyak kegiatan. Oke. Nah, silakan Bapak. Kelihatan nggak Pak? Jelas. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbaik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya itu kan betul-betul. Hanya itu yang tidak ada yang lain. Hanya no choice, tidak ada pilihan, hanya orang yang bersabarlah, tidak ada yang lain. Kalau ingin mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, kalau itu sinkron dengan QS 4 ayat 40, bahwa sebesar zarah pun Allah tidak akan mendolimi atau menganiaya atau membuat kita menderita. Jadi waktu Allah memberi masalah yang menurut manusia itu penderitaan, Allah tetap itu bukan penderitaan. Supaya kamu sabar, supaya mendapatkan pahala tanpa batas. Kata kunci sabar kalau kita bisa menerima. Untuk menerima itu apa harus kaya dulu sih Mas Bud? Enggak usah Pak. Tidak punya uang kan bisa menerima toh? Bisa. Malah lebih. Iya, jadi begitu baiknya Allah ya. Ya udah mungkin itu ya. Kalau kayaknya menurut saya bersyukur tuh melalui jalur itu kayaknya udah dicoba aja deh. Sudah banyak ininya Pak ya. Komprehensif. Atau saya minta testimoni di ya Mas Jule atau yang lain yang sudah menjalankan bersyukur sebelum atau tadi kan saya sampaikan kalau bisa sebelum sholat ya. Walaupun waktunya bebas ya. Kenapa kok sebelum sholat? Karena waktu bersyukur atau terima kasih itu kan tidak mungkin kita emosional. Ya, betul. Dari misalnya kita pulang kantor banyak masalah dan sebagainya atau jengkel dengan orang, begitu kita bersyukur kan hilang semua tuh Mas Bud. Hilang semua. Karena waktu bersyukur kan kejengkelan hilang. Iya, dinetralisir. Nah, setelah kondisi begitu baru dilanjutkan sholat. Nah, menambah khusyuk nggak sholatnya? Iya, menambah sekali. Sebenarnya kenapa saya sarankan sebelum itu hanya memanfaatkan agar sholat kita lebih mudah khusyuk. Karena emosional dan sebagainya sudah
hilang ya. teredam saat kita bersyukur. Ya. Walaupun setelah sholat ya boleh, kapan pun boleh. Kita hanya fatonah aja, ya kan? Fatonah. Oke, mungkin itu atau testimoni coba yang sudah menjalani bersyukur saat mau sholat atau terkait sholat. Apa benar sekarang kalau tidak bersyukur rasanya ada yang kurang, ya Pak? Benar nggak? Masuk dulu ya, boleh dah. Kalau dari saya sendiri seperti itu kan saya sudah membiasain anak-anak misalnya sholat jamaah di rumah bersyukur dulu, sujud syukur. Jadi kalau kadang saya lupa, anak saya yang Vino ini mengingatkan sujud syukur dulu. Oh iya sujud syukur dulu. Alhamdulillah. Jadi ada yang kurang ya maksudnya? Iya. Kalau tidak bersyukur ya. Coba yang lain satu lagi siapa? Silakan dibuka zoomnya. Apa? Unmute-nya. Nah, silakan bisa unmute sendiri untuk jamaah yang sudah menjalani. Sudah menjalani bersyukur ya. Nanti pertanyaan. Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru nggih. Mantap Pak Guru nggih. Memang ya. Terus. Kita tiap habis sholat ya lalu sujud syukur. Kalau enggak memang ada yang ganjil kurang tuh. Ya. Ini ada yang tanya ini. Bagaimana membedakan yang datang wali atau jin? Hari ini bukan acara dialog. Saya kalau ngomong gitu, hari ini adalah memanfaatkan nasihat. Betul nggak? Ya. Biasanya yang tanya gitu karena belum punya ilmu. Maka tanya. Kalau udah tahu ilmu, tahu karena nyambung. Ya repot. Iya. Mohon maaf. Jawabannya jangan itu deh. Kok kasar, kok sombong ya. Hari malam ini acaranya bukan menyambungnya. Kan sudah tak tegat tadi ya. Acara ini adalah cara memanfaatkan nasihat, gitu. Supaya posisinya kita dekat dengan Allah. Banyak kok itu. Barafia itu banyak sekali. Misalnya dia baru zikir atau ibadah di kamar tuh ya, itu lampu yang tanpa tali gantungan itu gantung sendiri, jalan-jalan terus cadarnya itu mencuri, begitu diambil langsung muter-muter nggak bisa keluar. Terus ada suara, kembalikan mas. Kalau orang yang dekat dengan Allah, waktu tidur ada yang jaga, ayo kembalikan, gitu. Banyak. Kalau saya uraikan, buka aja di YouTube tuh banyak. Oke? Luar biasa. Maaf ya, Bu Sari ya, saya tidak bisa jawab. Bagaimana membedakan antara jin dan utusan Allah. Saya tidak bisa jawab ya. Harus tanyakan saya orang yang bisa menjawab. Oke. Dah, monggo kalau mau ada tanya jawab atau Mas Bud nimpulkan sendiri, monggo. Itu kan nulis. Terus saya nimpulkannya ya. Tadi ya. Saya bisa. Biasanya bisa kok. Ya, insya Allah Pak. Ya. Oke, itu dulu. Coba silakan. Tadi nasihatnya sederhana, kasih sayang. Tapi tetap loh ya, yang perintah wajib dijalani loh ya. Jangan nanti terus tidak sholat. Yang penting kasih sayang. Aduh. Ya, Pak. Silakan untuk jamaah kalau ada yang mau bertanya. Ini sudah saya unmute jadi bisa langsung unmute sendiri. Sekarang jam berapa sih Mas? Jam 9. Jam 9:04. Ya, masih ada waktu. Ya. Yuk, siapa tahu kita diskusi ya. Saya juga belum bisa jawab loh. Nanti ditanya nggak bisa jawab. Pak Antono, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Begini, apa yang dialami Pak Oke itu saya pernah beberapa kali rasakan. Jadi ketika mengajar gitu, saya sepertinya gini, ini kok yang saya ajarin saya juga baru tahu ya, gitu loh. Saya baru nggak itu tuh. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sikap terbaik saya apa ketika saya diberikan momen itu. Begitu, Pak Guru. Saya ini Bu siapa biar saya kenal? Saya Ola dari Jogja. Bu Ola. Bu Ola, ya. Oke, jadi gini Bu Ola. Tapi Bu Ola alami ya. Jadi logikanya pasti bukan dari Ibu sendiri toh?
Betul, betul. Ibu sendiri juga bingung, kok baru tahu kok. Nah, itulah contoh bahwa kita tuh bisa diberi informasi dari luar. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ibu, jawaban Ibu tadi benar atau salah waktu jawab? Ibu kan ditanya. Tadi Ibu ditanya, terus Ibu jawab kan? Iya. Nah, waktu jawab itu baru tahu, oh ini jawabannya. Kan gitu? Iya, betul. Pertanyaan saya sebelum saya jawab yang lain, jawaban Ibu waktu ditanya tadi, jawaban Ibu itu benar atau salah jawabannya? Benar. Nah, berarti kalau benar, berarti sesuatu yang benar dari Allah. Kan itu ya? Yang salah dari manusia. Walaupun Allah lewat mekanismenya, lewat aparatnya. Benar nggak? Iya, betul. Nah, jadi Ibu sudah alami bahwa ada atau kejadian begitu? Ada. Itu sebenarnya ilmu ketemu ilmu, Bu. Ilmu kan sangat luas ya, sangat luas. Jadi jangan lugu-lugu, nanti ilmu seperti ilmu apa? Kesaktian, itu tidak harus begitu. Ilmu itu luas, oke. Terus sikapnya bagaimana? Kan itu? Iya. Nah, pertanyaan saya, Ibu ngalami seperti itu atas izin Allah kok enggak? Pasti. Nah, manfaatkan. Jadi Ibu jawab aja terus pertanyaan sambil mendengarkan ucapan Ibu sendiri. Karena Ibu sebenarnya kan diberi pemberitahuan dari Allah melalui anggapnya melalui aparatnya. Gitu aja ya Bu ya? Iya. Oke, dan sikapnya apa? Ya, alhamdulillah. Ibu bisa jawab kok. Cuma pesan saya, Ibu ya jangan lugu. Saya juga baru tahu loh. Yang tadi ditanya bingung. Saya sering lugu karena saya guru ya Bu ya. Menyampaikan ngomong gitu supaya tahu ada informasi loh dari luar yang itu juga benar. Tapi juga ada informasi yang salah. Makanya tadi Mbak Sari kan tanya apa bedanya jin dengan putusan Allah tadi loh Bu. Iya. Paham ya Bu ya? Jadi sikapnya gimana berarti? Alhamdulillah. Tetap langsung alhamdulillah gitu ya Pak Guru ya. Artinya kalau belum selesai jawabnya jawab aja Bu. Iya. Jawab aja. Nah, Ibu juga ya maaf ya kan juga bukan Ibu sebenarnya. Itu hanya dipinjam itu artinya. Iya betul. Paham ya? Iya, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Oke, siapa yang lain? Monggo. Bu Neti itu angkat tangan, silakan Bu Neti. Bu Neti Bogor tuh ya. Saya tahu sekarang raise hand, tahu sekarang. Ya dari Pak Dinur kemarin. Itu ngacung Pak Antono artinya ya. Nah, silakan Bu Neti. Artinya ngacung tuh. Dulu saya bingung. Oh iya. Ayo Bu Neti silakan. Ini boleh unmute sendiri Bu Neti. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Saya mau mungkin testimoni sekaligus juga bertanya. Sebelumnya kan saya tidak pernah membiasakan untuk bersyukur. Tapi sesudah belajar 7 IPH dengan Bapak di RA, saya membiasakan untuk selalu bersyukur. Di antaranya itu adalah tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih ya Allah atas nafas yang masih Engkau berikan kepada hamba sampai dengan saat ini. Nah, suatu hari saya karena lagi sibuknya dalam 1 minggu itu, 3 hari saya lupa lah. Saya terburu-buru, saya tidak sujud syukur gitu ya. Tiba-tiba saya sakit sesak nafas. Nafas yang hebat lah kalau menurut saya, sampai tersenggal-senggal. Nah, saya malah berpikirnya itu COVID gitu ya. Tapi akhirnya saya cepat menyadari, oh iya selama ini kok beberapa waktu terakhir saya tidak sujud syukur. Saya langsung sujud syukur dan sesak nafas itu menjadi hilang. Saya menjadi lega lagi. Maksud saya bertanya, apakah kalau itu sudah menjadi kebiasaan, lalu kita lepas, itu akan ada ada sanksi tersendiri atau gimana gitu loh Pak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Jadi Bu Neti tadi, saya simpulkan pertanyaannya ya. Ya, karena singkat cerita sudah terbiasa bersyukur, pada saat ekstrimnya tidak bersyukur, ternyata nafasnya sesak, kan gitu ya? Iya. Apakah ini resiko? Nah, sekarang gini, sederhana kok Bu.
Misalnya, Bu Neti itu biasanya pagi tidak sarapan. Iya. Misalnya. Terus sekarang berubah menjadi sarapan. Sudah jadi sarapan toh? Betul. Kalau terus tiba-tiba tidak sarapan, ayo perutnya ada rasa bagaimana? Benar nggak? Ada rasa mulas. Ya pasti ada. Sudah terbiasanya sudah berubah. Nah, Iya. Sekarang sudah kebiasaannya sudah berubah. Yang dulu ekstrimnya tidak bersyukur menjadi bersyukur, ya pasti ada perubahan. Begitu tidak bersyukur pasti ada sesuatu. Nah, anggap ajalah itu peringatan untuk kita agar kembali kita bersyukur. Tapi kalau wajar tuh tadi contohnya dulu tidak pernah sarapan, akhirnya terbiasa sarapan. Kalau tidak sarapan pasti ada yang terasa, entah perutnya tiba-tiba lapar atau gimana, benar nggak? Betul. Nah, ya kita aja logikanya gampang. Soalnya kaget aja sebelumnya nggak pernah begitu loh, kok begitu? Ya. Nanti perhatikan lagi Bu, itu nanti kan mohon maaf ya, kehidupannya kan meningkat. Iya. Nah, insya Allah ya meningkat. Surga dimudahkan dan sebagainya dan seterusnya. Iya, makasih ya Pak. Nah, sekarang kasih sayang. Saya berada di, dan saya tahu orangnya lugu ya. Jadi berada juga zaman informasi. Nah, ada cara lain juga untuk melatih. Coba misalnya yang gampang dengan tanaman. Tanaman kan tidak bisa bicara ya, secara normal dengan kita ya. Nah, coba disirami dengan kasih sayang. Nanti kan muncul kasih sayang. Yang penting kan jadi diri kita muncul kasih sayang. Saya punya di saung punya burung dara. Itu setiap pagi, siang, dan menjelang sore malam tuh mesti datang. Jadi jam 7 atau setengah 7 itu sudah di depan pintu, ngantri gitu. Saya sengaja saya kasih. Ya, kemarin saya sederhana kok Pak. Saring sebulan berapa sih jagung, berapa kilo? Ya sudah, itu bagian dari memupuk jiwa kasih sayang, tak kasih. Ya, seneng gitu. Datang, gitu. Kalau udah biasa, ya nggak apa-apa ya. Kalau udah biasa. Nah, coba itu bisa untuk latihan. Tanaman juga nggak marah kok. Kita lupa nggak kasih minum, dia nggak marah kok. Artinya kita nggak dengar suaranya marah toh. Tapi bisa untuk latihan kita betul kasih sayang. Oke, itu dulu ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Itu di salam di Anmu tadi itu ada TV-nya kenceng tuh. Ya. Ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kan gampang nih. Malam ini kan gampang. Ada lagi Mas Bu? Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu. Jadi besok minggu depan malam ya Mas Bud ya? Boleh Bapak. Malam, nanti kita lihat kalau mulai menyepi-nyepi ya kita rubah pagi. Oke, apa kira-kira temanya Mas Bud? Temanya? Ingin apa yuk, monggo. Apa ya Bapak? Bingung ya? Manut ya. Manut aja ya. Ya. Ini dari komentar jamaah sih ada beberapa yang mengusulkan malam Bapak, setuju? Ya, kita coba aja malam dulu ya. Kegiatan. Kita coba malam dah, kita fokuskan malam dulu seperti gini, nanti kita lihat perkembangannya. Oke Bapak, baik. Oke, lagi monggo. Yang mau bertanya silakan, bisa langsung unmute sendiri. Oke, sekarang bagaimana supaya ini ada tambahan lagi? Wah, saya orangnya lugu ya. Tak sampaikan. Itu loh, kita dulu kan sudah pernah kita sampaikan bahwa kita kan pernah mengalami yang namanya ditolong Allah. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Atau memanfaatkan itu situasi yang betul-betul ya itu pernah ditolong Allah itu paling gampang. Sehingga kalau kita ingat itu harusnya ingat terima kasih enggak? Iya pasti ingat terima kasih Pak. Ya, kalau perlu ditulis di pakai kertas tempel di tembok enggak apa-apa. Kan untuk latihan. Dan nanti refleks itu loh.
Kalau refleks bersyukur kan enak. Itu pernah Mengingat alami ini. tuh yang kejadian yang kalau tidak ditolong Allah kita penuh penderitaan itu loh. Iya betul. Oke, itu bisa dipakai juga. Pokoknya bersyukur itu jelas janji Allah, kenikmatan selalu ditambah. Terus hari demi hari harusnya semakin enak atau tidak maksud? Kalau Iya, kita mau semakin enak. enak, mungkin nyatanya tambah. Ditambah terus. Enak toh. Dan bersyukur itu nggak lama kok mas sebenarnya. Coba mas bersyukur. Nggak sampai 1 menit mas. Iya, guys. Rasa apa? Karena rasa ya. Ini Pak Guntur ada ini katanya tema minggu depan kaya tanpa masalah katanya. Kaya, Tanpa masalah. oh kaya tapi tanpa masalah gitu atau gimana maksudnya? Kaya atau kaya itu kelihatan ini Kaya. tema minggu depan kaya tanpa masalah. Coba Pak Guntur ngomong coba. Kaya tanpa masalah. Kaya maksudnya apa coba? Supaya saya tidak salah paham. Pokoknya kalau bisa tuh itu diperlukan di dalam kehidupan gitu loh ya. Iya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Guntur ya? Iya Pak. Ya gimana Pak itu maksudnya kaya tanpa masalah apa Pak maksudnya supaya Ya saya ngerti. kan sehari-hari kita kan ikhtiar mencari kekayaan gitu ya Pak Oh Guru ya. ya, terus? Ya, tapi tetap harus ingat setelah belajar tadi sholat alhamdulillah udah terus ditambahin syukur sebelum kalau bisa sebelum sholat terus lebih sering bersyukur gitu kan. Terus? Jadi kan pengen di dunia ini kaya gitu. Oh, kaya. Terus tapi gak ada masalah Oh, ya. tidak ada masalah, tapi kaya. Ya, Kaya tetap bersyukur. kaya hati apa kaya harta? Kalau kita ditanya karena kehidupan harus ikhtiar sebanyak-banyaknya pasti kaya di dunia, tapi jangan lupain yang di sananya Pak Guru. Enggak, maksudnya Bapak tuh kaya harta atau kaya? Kaya harta Pak Guru. Oh, kaya harta. Enggak takut. Ada ayat loh. Orang yang cinta dunia biasanya, mohon maaf, larinya ke arah neraka. Enggak takut itu. Takut. Belum tahu ilmunya makanya belajar. Loh, soalnya kalau misalnya mohon maaf, kaya tapi malah jauh dari Allah, saya juga jadi dosa nggak Pak? Malah Terus dosa. sekarang gini aja, kaya tuh ya kaitannya dengan ekonomi ya Pak Bud ya, Pak Guntur ya. Ya. Jadi kalau istilahnya Bapak tadi kaya harta, berarti ekonominya semakin baik kan gitu ya? Lurus. Biasa pertanyaan 3 poin. Bapak senang ekonominya baik, benar nggak? Rezeki dari siapa? Dari Allah. Allah tuh senang Pak Guntur ekonominya baik ya? Senang Pak. Nah, kalau tuh Pak Guntur senang ekonominya baik, rezeki dari Allah. Ternyata Allah pun juga senang Pak Guntur ekonominya baik. Berarti harusnya ekonomi baik itu mudah atau sulit Pak Guntur? Harusnya mudah. Ya sudah mudah. Mudah, bukan sulit. Tapi kalau dikasih tahu nanti kayak bener, nanti karena semua ada risiko loh Pak Bud. Saya tuh pernah mohon sama Allah kaya raya, tapi amanah. Itu sama Nabi Khidir disalahkan dan akhirnya saya tahu memang akhirnya salah. Benar saya ngeyel aja, oh ya enggak salah, amanah. Sampai 2 kali diingatkan. Yang 3 kalinya, waduh, di sidang sama para sahabat. Ternyata saya salah. Nah, itu. Kenapa? Saya tunjukkan aja ya sekarang ya. Risiko ya. Risiko orang kaya. Itu dia akan sibuk dengan dunianya. Iya. Alasannya sih biasanya supaya sedekahnya dan sebagainya. Akhirnya kan sibuk dengan dunia dong. Iya. Nah, dunia itu dekat dengan nafsu enggak? Betul. Nah, sudah terbaca toh? Sibuk dengan dunia dekat dengan nafsu, akhirnya sibuk dengan nafsu. Kenapa ayat di S12 ayat 53? Nah, apa enggak takut itu, Pak? Loh, ayat benar.
QS 12 ayat 53 itu Mas Bud, cantumkan Mas Bud. QS 12 ayat 53. Yusuf ayat 53. Nggak apa-apa, karena semua kegiatan ada risiko. Mudah kok, kaya itu mudah. Kata siapa ya? Kata Pak Guntur. Bukan kata saya. Oke, dan aku tidak membebaskan diriku. Ini Nabi Yusuf yang bilang. Dan aku itu Nabi Yusuf artinya ya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Padahal nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku itu dan lain lagi. Yang dimaksud duniawi itu pasti nafsu yang bukan ke arah itu. Yang dimaksud ini loh. Tapi hati-hati ya. Jadi mungkin topiknya jangan itu Pak, saya tidak berani. Saya yang tidak berani nanggung risiko. Berat nanti risiko saya Pak. Tanya aja yang lain, itu mudah kok. Saya itu mudah. Mudah Pak, betul. Kata siapa ya, kata Pak Guntur lagi. Matur nuwun Pak Guru, diingetin. Ya, jangan yang itu ya topiknya. Saya yang tidak berani. Matur nuwun. Monggo. Ini ada pertanyaan di Facebook, Bapak. Iya, apa itu? Ini Ustadz, bagaimana agar kita semangat ibadah terus dalam kondisi apapun? Bagaimana agar permohonan doa segera diijabah Allah? Iya, nah itu bagus pertanyaannya, itu saya senang itu. Ya, kalau Anda mudah dikabulkan ya seperti Ibu Nabi ya. Nah, kalau dia mati langsung hidup. Nah, bagus. Jadi supaya kita semangat ibadah, itu sepakat nggak? Mas Bud mewakili ya, karena Facebook ya, saya tidak bisa dialog ya. Nah, sepakat nggak bahwa hidup di dunia itu adalah saatnya kita menanam. Sedangkan setelah meninggal dunia itu hanya menuai. Mengenyam hasilnya. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, itu ditanamkan benar. Tanamkan benar. Juga ada ayat wal asri demi waktu orang itu rugi kecuali, benar ya? Betul. Nah, jadi karena di dunia itu saatnya menanam. Setelah mati itu tidak nanam lagi, hanya menuai. Ya harusnya kita semangat tuh menanamnya. Nah, menanam itu namanya ibadah. Kalau itu disepakati, sudahlah ibadah saja. Toh semakin giat ibadah itu juga rezeki itu mudah kok. Kalau tidak percaya, orang-orang soleh dipusakai atau diberi dunia seisinya. Karena dayanya itu. Iya. Karena orang yang soleh itu bukan orang yang bodoh, yang tahu, pinter, maka tidak semua mau diterima. Takutnya risiko tadi, akhirnya akan sibuk dengan duniawi. Benar nggak? Iya. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari mana kita dapat data untuk apa dan seterusnya. Tapi kalau kaya orang soleh itu dipusakai dunia seisinya, itu ada ayatnya itu. Nanti gampang lain kali kita buka. Oke, jadi tadi jawabannya itu. Terus bagaimana supaya doa mudah dikabulkan? Oke. Sekarang gini, ini pasti ada yang sudah ngalamin ini. Orang yang anggap aja lah tertindas. Apa maksud? Tertindas. Tertindas itu tahu ya? Apa ya? Teraniaya. Kira-kira orang teraniaya yang diharapkan oleh orang itu kan pertolongan Allah kan? Iya betul. Benar nggak? Mengharapkan pertolongan manusia yang menjadi teraniaya kok sulit. Nah, orang yang sangat mengharapkan ini rasa ya. Nanti doa itu kuncinya dirasa sebenarnya. Rasa betul-betul Allah yang saya harapkan pertolongannya itu sesaat itu insya Allah dikabulkan. Gitu Pak. Cuma melatih rasa itu ternyata ya tidak mudah itu. Biasanya orang yang kaya, Mas Bud, umumnya ya itu agak sulit, Mas Bud. Agak sulit karena serba cukup ya, Mas Bud. Iya betul. Serba cukup, malah condongnya serba cukup terus keinginannya malah bertambah-tambah. Jadi untuk rasa
rasa itu tuh biasanya loh ya, karena serba cukup. Iya. Mungkin malah melimpah hartanya. Itu biasanya bukan berarti orang kaya pasti tidak bisa, enggak, saya enggak ngomong itu ya. Biasanya agak susah. Tapi kalau orang yang mohon maaf yang miskin, tertindas, waduh, seperti yatim piatu bapak ibunya nggak ada. Kemana dia mengadu? Kalau tidak kepada Allah. Jadi hati-hati dengan orang miskin, tertindas, teraniaya tadi, yatim piatu, hati-hati. Mereka kalau berdoa biasanya manjur. Karena apa? Karena memainkan rasa, atau jangan memainkan lah, memunculkan rasa bergantung pada Allah itu pinter dia, karena kondisi. Ini mungkin ada orang yang saya pernah dapat cerita, orang yang masuk penjara itu malah dulu saya Pak, di sana tuh mohon tuh udah dikabulkan. Nah, katanya ada siapa lagi kamu di penjara kalau ada kepada Allah yang kamu harapkan? Betul nggak? Iya, betul. Oke, sekarang ilustrasi aja, ilustrasi. Mas Bud misalnya perlu uang 100.000 untuk makan besok, sekarang nggak punya. Terus di hadapan Mas Bud ada 5 orang, ya, 5 orang. Orang pertama Mas Bud ngomong, saya pinjam 100.000. Masih dalam hati kalau tidak dikabulkan orang pertama masih ada orang kedua, benar nggak? Iya, betul. Kedua juga tertolak, ketiga akhirnya kali yang terakhir, habis itu nggak ada orang lagi. Kira-kira berharapnya tinggi nggak? Oh iya. Iya, rasa itu yang saya maksudkan. Dulu saya udah pernah cerita toh, saya pernah mencoba itu ya langsung tuh dikabulkan. Padahal secara teori ya nggak mungkin. Saya minta mobil, nggak punya uang, langsung dikabulkan, besok langsung dikasih mobil orang. Ya kan aneh. Nggak mungkin. Tapi ya namanya Allah mengabulkan ya sudahlah. Allah kan punya hak prerogatif ya. Iya. Allah kan canggih, nggak usah ukur kemampuan Allah. Jadi itu ya jawaban saya sementara. Nanti kalau perlu itu judul pengajian sendiri nggak apa-apa nanti. Bagaimana berdoa supaya insya Allah mudah dikabulkan. Nanti kapan-kapan tak susunnya biar agak jelas. Tapi sementara jawaban saya rasa. Bagaimana kita sangat mengharapkan pertolongan Allah saat kita memohon. Rasa. Sekali lagi rasa. Nanti berikutnya, jawaban berikutnya bagaimana membutuhkan rasa itu secara umum. Jadi jangan sampai tertindas dulu, baru jangan. Sah. Nanti insya Allah saya mulai ada, nanti susunnya deh. Kalau perlu apa minggu depan tuh ya, judulnya itu aja ya. Judulnya agar mudah doa dikabulkan. Insya Allah mudah dikabulkan. Nanti kita analisa bersama ya. Iya baik Bapak. Itu aja Pak ya besok minggu depan ya. Boleh Bapak. Ada gunanya nggak itu kira-kira? Kalau nggak ada gunanya untuk apa? Oh, aduh, sangat bermanfaat sekali Pak. Oh, ada gunanya. Ya sudah, nanti minggu depan itu. Sekarang jam berapa? Oh, masih 20 menit. Monggo silakan. Masih ada. Ini Bu Ola bertanya lagi nih Pak. Bu Ola ya betul mau tanya lagi Pak. Monggo silakan apa? Ya pertanyaannya kalau dibacakan adalah kalau untuk bisa berdialog dengan para syuhada, apa yang perlu dipersiapkan oleh kita ya Pak Guru? Nah, itu pertanyaan dari Bu Ola Pak, silakan. Itu lain keadaan aja ya. Nanti saya menyalahi omongan saya sendiri. Malam ini judulnya bukan cara berdialog, tapi memanfaatkan nasihat gitulah ya. Saya takutnya Pak Antono nggak konsisten. Tadi ngomong gitu, sekarang jawab ya. Ya, itu ya bilang ya, supaya saya masih dianggap konsisten ya. Lain kali aja. Kalau perlu judul sendiri, tapi saya agak takut. Zoom itu kan yang dengerin nggak terbatas ya. Sementara yang dibicarakan gaib. Orang aja ngomong suatu itu apa? Nggak ada, repot. Ini kelompok orang gila ini ngomong bicara yang nggak ada. Itu kan nanti repot. Ya, itu ya kalau yang gaib kayaknya jangan lewat Zoom ya. Datang aja ke Saung, sebisa mungkin saya jelaskan. Gitu aja ya, sepakat ya. Ada Zoom, waduh nanti alergi, nanti malah kita yang ditentang orang yang memang mohon maaf lah. Orang kan punya hak masing-masing, punya pendirian masing-masing. Walaupun kebenaran tetap satu ya.
Tapi kan sementara kan punya hak masing-masing. Iya. Iya. Siap. Jadi yang gaib mungkin jangan dipajun ya. Iya, betul. Saya takutnya nanti malah kelompok kita dikira aliran bebas ya. Aliran apa? Takutnya gitu. Padahal tujuan kita kan supaya hidup kita bahagia, tidak terlalu sulit, gitu. Iya. Ya, oke. Kalau doa kan enggak masalah. Semua orang kan butuh doa ya. Betul. Coba nanti topiknya minggu depan itu dulu ya. Bagaimana kita analisa bareng loh ya. Saya juga belum bisa kok. Pokoknya apa yang saya bisa saya sampaikan. Tapi nanti tolong ditambah ya untuk kebersamaan. Kalau doa kita mudah dikabulkan, kita jadi orang yang sakti nggak Mas? Iya, Pak. Ayo, orang yang sakti itu adalah orang yang doanya dikabulkan. Sakti toh? Oh, contohnya, misalnya orang yang sakti ditusuk pakai belati nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Nah, kita mohon, ya Allah, supaya saya ditusuk tidak apa-apa. Nah, padahal kalau dikabulkan, berarti tidak apa-apa toh? Jadi sakti nggak? Sakti. Jadi orang yang sakti itu adalah orang yang permohonannya mudah dikabulkan. Kan gitu, Pak? Iya. Ada waktu silahkan, monggo. Jadi mohon maaf ya, pula saya tidak bisa jawab karena ini lewat Zoom. Ada pertanyaan lagi Pak Hari? Oh ya, ini pertanyaan dari Bapak Iwan Gunawan ya. Pertanyaannya adalah, Pak Guru, bagaimana cara untuk merasakan tindakan kita selalu bersama Allah? Misalnya merasakan sholat bersama Allah dan Allah hadir di rasa kita. Terima kasih seperti itu. Ya, ini. Oke. Sekarang misalnya Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan, saya ngomong sedikit saja sudah Pak Gun. Halo, Assalamualaikum. Silakan Pak Gun muncul. Ya, coba Pak Gun. Waalaikumsalam. Oke, supaya saya tahu kalau Pak Gun sudah tahu nanti. Pak Gun, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Oke, Pak Gun ya, sudah nyambung nih ya? Sudah Pak, sudah nyambung. Oke, saya tanya Pak Gun. Pak Gun kalau pernah sekolah, misalnya SD, SMP, SMA, mahasiswa, kan punya guru ya? Iya Pak, guru. Punya guru. Ada guru yang Pak Gun hormati? Ada beberapa, mungkin ada. semua. Oke, salah satunya. Satu ada ya. Nah, kalau yang yang guru yang Pak Gun hormati, ada di sebelahnya atau dekat dengan Pak Gun muncul rasa hormat nggak? Jelas pasti muncul rasa hormat, sungkan dan hormat. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana? Tadi apa? Merasa bersama Allah. Tadi apa tadi? Merasakan tindakan kita bisa selalu bersama Allah, terutama dalam sholat misalnya. Pasti di situ muncul rasa hormat. Benar nggak Mas? Ya. Karena rasa itu kan tidak bisa dijelaskan, jadi maka tak ada dialog ini. Betul. Jadi mau menjelaskan gimana rasa kok. Nah, itu pasti muncul rasa hormat. Dan seterusnya lah. Minimal rasa hormat atau rasa tenang karena Allah itu pasti mengayomi dan sebagainya. Tapi rasa hormat pasti muncul. Benar nggak? Ya. Coba dipegang rasa hormat aja. Nah, sekarang bagaimana memupuk rasa hormat? Kan gitu Pak Gun? Kalau ketemu rasa hormat udah kena itu, udah mata-mata kena itu. Nah, memupuk rasa hormat adalah Allah punya hak prerogatif nggak Pak? Ya, pasti. Nah, nanti ayatnya Qiyas 74, ayat 11. Nanti bisa dibaca ya. Itu hak prerogatif. Nah, kadang-kadang kita punya masalah. Sudah berusaha segala macam cara, kayaknya kok belum terselesaikan atau Allah belum nolong. Benar nggak? Pernah ngalami itu? Iya. Nah, langsung manfaatkan rasa hormat tadi. Allah kan punya hak prerogatif. Nggak kita hormati. Iya. Nah, maka waktu menerima pada kondisi seperti itu, sudah merasa berusaha
macam-macam tetap belum ditolong, langsung munculkan rasa hormat. Saya hormati kamu. Kan ini semua hak prerogatifmu. Nah itu lama-lama hormat itu. Tahu Allah adil kok Pak. Nggak usah takut. Allah juga menjaga kemampuan kita. Allah tidak akan mendolimi. Itu hanya istilahnya membantu kita agar kita rasa hormat kita kepada Allah itu tinggi. Caranya gitu Pak. Yang gampang aja karena setiap kali orang yang alami masalah dan biasanya kan merasa sudah gini gitu tapi belum selesai, langsung manfaatkan itu untuk meningkatkan rasa hormat kita kepada Allah terhadap apa? Allah punya hak prerogatif. Coba masih ada waktu, buka aja QS 74 ayat 11 Mas Bud, biar tahu Pak ini. QS 74 ayat 11. Apa? Terkait dengan rasa ini Pak Guru, maaf, terkait dengan rasa ini saya tadi lebih mendekati ke kurang bersyukurnya atau bagaimana Pak ya? Nah, bersyukur itu kelihatannya lari juga ke jadi semakin satu ya, untuk meningkatkan rasa hormat tadi salah satunya melalui masalah kita sudah berusaha tapi belum tertolong, itu karena Allah punya prerogatif. Ini coba kita baca dulu ya. Ini QS 74 ayat 11 ya. Biarkanlah aku, hanya besar ya, berarti Allah kan. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Jadi kalau orang itu anggap saja kita yang punya masalah. Sudah berusaha mati-matian, Allah belum nolong. Allah berfirman, biarkanlah aku bertindak terhadap si fulan ini. Mau aku sendiri yang menciptakan, kamu tidak ikut kita. Itu hak prerogatif. Benar nggak? Ya. Ya, betul Pak Guru. Jadi lewat masalah yang sering kita hadapi itu bisa memunculkan rasa hormat kita terhadap Allah itu tinggi. Kalau sudah hormat, ya sudah kenal semua. Kita akan dekat dan sebagainya. Lewat bersyukur juga bisa. Bersyukur tuh ya orang bersyukur kan orang yang tahu diri. Kalau dibalik tidak bersyukur, tidak tahu diri. Benar nggak? Kalau orang yang tahu diri itu pasti rasa hormatnya tinggi kok Pak. Namanya tahu diri. Ya, jadi betul. Bisa lewat bersyukur juga bisa, lewat masalah juga bisa. Kalau sudah ini kan enak, belum ditolong enggak apa-apa, itu haknya Allah. Kan enak, tahu Allah juga adil kan. Iya. Oke ya gitu ya Pak. Berarti apa? Ya. Jadi berarti tekun atau istilahnya istiqomah atau terus tidak putus asa itu. Itu larinya ya. Kita latihan terus seperti istiqomah. Istiqomah itu maksudnya terus menerus. Terus menerus, ya. Itu artinya istiqomah itu terus menerus. Baik Pak Guru. Kenapa kita latihan masih aja. Banyak Pak Guru. Oh iya sama-sama. Oke, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam berapa nih? Wah, masih 10 menit, yuk silakan. Ya Pak, saya mau membacakan usulan aja Pak ya. Usulan? Ya di chat tadi ya, jadi pertama tentang jadwal yang berubah ya, insya Allah kita mulai jam 8 ya malam ya, sampai selesai ya. Dan usulan kedua gini Pak, jadi setiap orang mempunyai kapasitas ilmu beda-beda ya. Dan ketika berdoa, hasil dari doa itu kan beda-beda juga hasilnya Pak ya. Jadi kalau memang Bapak berkenan di akhir pengajian, kita bisa didoakan oleh Bapak. Doa Allah kita ikhlas terimanya Pak. Jadi kalau bisa di akhir pengajian, minta doa dari Bapak untuk kita semua gitu. Seperti itu Pak. Ya, udah. Nah kalau doa saya tuh pernah diajarin Nabi itu singkat banget ya. Apa-apa mau ya. Saya kan bisa semuanya panjang. Lalu gitu dari saya, Antono panjang-panjang. Nah, gimana doamu? Doa itu pohon aja bahagia dunia akhirat. Terus katanya, nah kalau nanya bahagia, kamu utangmu lunas ya? Ya lunas ya. Ya sudah kok panjang-panjang. Akhirnya dia nggak ketemu saya suruh doa, mesti itu. Tambah dong aku mau. Tambahannya apa? Robana atina satu jagat. Dan dua itu gimana Pak?
gini, tetap saya masih mendoakan. Bukan apa-apa ya. Saya takutnya nanti, mohon maaf, jadi mengkultuskan atau seakan-akan pengajian itu dikuasai satu orang. Jadi doa aja seperti biasa, ganti-ganti, tetap saya akan mendoakan. Kenapa? Karena nanti saya juga enggak. Kalau nanti kan dipanggil ya, dayatnya. Guru dan akan dipanggil Allah diminta pertanggungjawaban terhadap muridnya. Daripada saya bermasalah, dari sekarang mendoakan tuh, toh orang yang doakan akan didoakan kok. Nah, makanya waktu Lebaran kemarin tuh, waduh saya obral aja. Saya secara pribadi saya apa namanya tuh? Ridho tuh. Ayo, kemarin loh. Lebaran kan semua tuh. Ayo, daripada nanti saya kena pasal. Kan gitu. Toh nanti keputusan di tangan Allah tuh, tapi saya kan tidak menghambat. Nah, kalau tanya gimana menurutmu? Udah kamu ridho? Oh, udah semua. Kecuali yang belum minta ridho. Ya, Pak Pri mungkin mau tanya Pak Pri Harwadi. Ya, tadi tetap kita doakan ya Pak Ari ya, tapi tidak resmi memimpin di pengajian begini. Takutnya nanti seperti menguasai dan larinya akan dikuduskan. Saya tidak mau. Ya, menghindari itu maksudnya, menghindari itu. Tetap kita doakan, tidak usah khawatir. Oke, Pak Pri mau tanya, monggo, boleh? Oke. Kalau ini kan tidak kena jam 12 duhur kan? Ya Pak, betul. Kalau hari biasa udah jam 12 duhur kan itu. Kalau ini enggak, yang penting belum subuh kan itu aja kan. Masih tertawa. Monggo Pak Pri tanya apa, monggo? Ya sebentar saya unmute dulu. Nah, silakan Pak Pri, bisa unmute sendiri. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pri. Sudah unmute. Agak jauh suaranya. Ya. Nun sewu ini tanya. Namun saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak sekalian yang saya sebenarnya juga pasti sudah lebih paham dari saya, namun kebiasaan kalau kita bertemu atau bicara melalui Zoom atau yang kita tidak bisa berhadapan-hadapan itu, sikap kita itu biasanya, mohon maaf kalau saya contohnya saya lagi meeting karena work from home itu saya biasa berpakaian sesuka saya gitu, dan saya bisa menutup menutup video saya sehingga tidak terlihat oleh lawan bicara saya. Nah, saya ingin mengingatkan karena ini forum pengajian, meskipun kita tidak hadir di hadapan Pak Guru, maka mohon maaf dengan segala hormat, mestinya kita juga bersikap, berperilaku, berpakaian seperti halnya ketika kita sedang berhadapan dengan Pak Guru di saung. Saya hanya ingin mengingatkan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Pak Pri bagus. Jadi layak kita terima kasih ya. Terima kasih Mas Pak Pri, terima kasih. Walaupun mungkin di atas di bawah baju kita tidak tahu ya. Lumayan. Tapi saya pakai sarung kok Pak, habis sholat di sana. Oke, monggo, saya tahu. Terima kasih Pak Pri, terima kasih. Semuanya menyampaikan terima kasih Pak Pri ya. Oke. Mungkin yang lain, mungkin udah. Kalau udah cukup ya kita tutup. Kalau memang udah cukup. Oh, masih ada waktu. Yo, monggo. Di Facebook sudah tidak ada sih Bapak. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Yang di sini ada? Di sini dari Mas Ayu aja ucapkan terima kasih. Coba disimpulkan aja. Sekarang Mas Bun simpulkan. Ngisi waktu biar habis. Tinggal 5-4 menit kok. Disimpulkan. Ayo, sebisanya coba. Tadi dari nasihat Ibu Rabiah Al-Darawiyah, ternyata nasihatnya cukup simpel, yaitu berkasih sayang. Cuman memang tidak sesederhana itu ya. Tadi Bapak sudah menguraikan, ternyata dalam berkasih sayang itu urut cabang-cabangnya istilahnya kita jabarkan, ternyata harus menurunkan ego, kemudian hati kita harus lembut, tidak sombong,
mau menerima keadaan dan juga ikhlas. Jadi dari semua itu ternyata salah langkahnya kita harus bersyukur Bapak ya, seperti itu. Ya sudah bagus. Latihannya kita dari bersyukur. Ya. Kita pun ada nanti kan mengalir. Kenapa begitu? Karena hidup itu ada respon Allah kan, kemarin pelajaran respon sudah. Ya, sudah. Nah, sikap kita bersyukur, respon Allah luar biasa. Luar biasa. Ya. Akibatnya hari demi hari akan meningkat terus kita. Ya. Begitu meningkat, responnya meningkat lagi. Wah, sudah tuh multi level marketing ya. LMM gitu ya. MLM. Oh. Ya ada. Ya ada, kalau memang tidak ada, ya ditutup monggo. Tapi sebelumnya saya akan minta maaf. Kalau memang sudah tidak ada loh. Sudah nggak ada kayaknya Pak. Ada ya. Oke. Jadi tadi Pak Guru sudah jelas menyebutkannya. Cuma sekali lagi. Kita kalau tadi bicara gaib, seandainya ada yang tidak menerima ya tidak apa-apa, tidak masing-masing. Tapi sekali lagi dengarkan aja apa yang kita ucapkan. Tidak usah lihat siapa yang berbicara. Kalau apa yang saya sampaikan bermanfaat mau dipakai, kalau enggak ya tidak usah dipakai. Ya, santai saja. Oke, kalau gitu siapa yang mewakili? Mas Budiman yang mewakili jamaah ya? Boleh Bapak. Jadi saya minta maaf Mas Bud ya, kata-kata, sikap dan sebagainya yang kurang berkenan, sehingga mohon dimaafkan. Semoga tidak ada dosa antara saya dengan semua jamaah. Apa Mas Bud memaafkan mewakili jamaah? Ya, saya atas nama pribadi dan juga mewakili jamaah, saya memaafkan Bapak Guru Bapak Anton Basuki, dan saya pribadi dan juga jamaah mohon maaf kepada Bapak kalau ada kesalahan atau apa. Silakan. Mohon maaf. Ya, saya maafkan, dan untuk mengingatkan topik minggu depan apa? Topik minggu depan adalah bagaimana agar doa mudah dikabulkan ya Pak? Ya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih isinya begitu. Nanti kita diskusi bersama ya. Baik, cara berdoa semoga mudah dikabulkan. Nah udah, untuk itu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.